Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 11 Man BK, Man 1 Jember. Semoga senantiasa mendapat rahmatnya Allah dan senantiasa dijaga baik kesehatannya, terutama imannya, dalam kondisi pandemi yang masih terus merebak ini. Seperti biasa, kita awali dengan baca Fatihah dulu untuk guru-guru kita, penulis kitab ini juga, terutama kita sendiri. Semoga diberikan ilmu yang barakah dan manfaat. Ala hadina salihah wa ala kulli salih. Fatihah. Baik, kita lanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang apa itu niat dan segala macam, masih dalam bab al-umur bi maqasidiha, maka hari ini kita akan mulai dari apa sih manfaat niat itu? Kenapa harus ada niat? Tidak bisakah kalau kita tinggal mengerjakan saja, tinggal kita lakukan saja tanpa harus niat? Di sini disebutkan setidaknya ada dua hal yang menjadi poin penting manfaat dari niat. Yang pertama adalah tamyizul ibadat minal adat. Jadi niat itu manfaatnya adalah bisa membedakan mana yang disebut ibadah, mana yang disebut bukan ibadah, ada kebiasaan. Pernah saya contohkan minggu lalu tentang orang puasa. Puasanya kenapa? Apakah karena Allah, karena sunnah Rasul, ataukah karena emang mau operasi misalnya? Kalau niatnya itu iqtarabah ilallah, ya, qurbah ilallah, ta'atan lillah, fayuthabu wa yakunu ibadatan. Jadi disebut ibadah. Tetapi kalau tidak demikian, karena memang mau operasi terus disuruh puasa dulu, tidak boleh makan minum selama sekian waktu, hanya begitu saja, maka tidak termasuk ibadah tapi termasuk adat. Yang kedua adalah tamyizu rutbil ibadat ba'duha an ba'd. Kalau tadi adalah membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah, nah yang kedua adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Fataqarrub ila Allah jalla jalaluhu qad yakunu fardan aw naflan. Fasyuri'atin niyyah litamyiziha. Jadi taqarrub ila Allah atau ta'atan ila Allah itu ada kalanya hukumnya fardu wajib, ada kalanya juga sunnah. Nah, karena ada fardu, ada sunnah inilah maka perlu ada pembeda. Apa yang membedakan? Niatnya. Fasyuri'atin niyyah litamyiziha. Fasawm imma an yakuna fardhan aw nadharan aw tatawwu'an wa hadha as-salah kas-sawm. Fasyuri'atin niyyah litamyizi rutb hadhihi al-ibadat ba'daha an ba'd. Mau sholat apa misalnya? Kalau kita melaksanakannya jam 7 pagi, maka niatnya adalah sholat sunnah duha, maka niatnya sunnatan lillahi ta'ala. Kalau sholat 5 waktu, ya tentu fardhon lillahi ta'ala. Di sini pentingnya niat untuk membedakan apakah itu fardu ataukah sunnah. Pun demikian dengan puasa. Puasa itu karena apa? Karena puasa Ramadan yang wajib itu, nazar yang wajib juga, atau puasa sunnah seperti Senin Kamis. Nah, ini dua hal paling tidak yang menjadi manfaat dari kenapa sih harus ada niat itu. Baik, kita lanjutkan. Hukmun niyyah idza faradat 'anil fi'al wal fi'al idza farada 'anha. Nah, sekarang kita bahas bagaimana jika kondisinya adalah orang itu berbuat tanpa niat
atau berniat tanpa berbuat. Baik, kita awali dari infiradun niyah 'anil fi'al. Niat saja tanpa berbuat. Ketika orang berniat saja tanpa ada perbuatan, di sini disebutkan adalah fala tatarattabu 'alaiha ahkamun syar'iyyah. Maka tidak ada dampak hukum di situ. Tidak akan tertimpa hukum di situ. Jadi di sini di bawah biikhtisarin naqul, jadi dapat kita simpulkan bahwa innan niyyah wahdaha bi'adami iqtiraniha bi fi'lin zahirin la yatarattabu 'alaiha ay hukmin syar'iyyin. Bahwa niat saja tanpa disertai dengan perbuatan yang nyata maka tidak akan dikenai hukum syara'. Contohnya apa? Contohnya adalah talak. Kalau ada seorang suami, dalam hati kok dia berniat mentalak istrinya, tetapi tidak ada satu kata pun terucap, maka tidak dianggap talak, sehingga masih dalam kondisi status suami istri. Pun misalnya jual beli, dalam hati dia sudah berniat untuk menjual barangnya. Misal dia punya sepatu pengen dijual, dia dalam hati sudah berniat untuk menjual, sudah berangkat ke pasar, sudah ketemu dengan orang, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya yang menyatakan dia mau menjual. Maka tidak bisa dikatakan jual beli. Artinya jual belinya tidak sah kalau terjadi gitu loh. Kalau bukan terjadi karena tidak sampai ada akad jual beli, hanya diem saja, maka tidak bisa. Ya. Jadi kesimpulannya adalah niat saja tanpa dibarengi dengan perbuatan yang nyata maka tidak akan terkena tidak akan terkena hukum syara'. Nah sekarang yang kedua adalah infiradul fi'li 'anil niyyah. Bagaimana jika ada perbuatan saja tapi tanpa ada niat? Kalau seperti ini maka dibagi menjadi dua. Yang pertama, idza kanatil alfadz sharihah. Kalau ucapannya jelas. Fala tahtaju ila niyyah, maka enggak butuh kepada niat. Ada yang terucap, ada yang diperbuat, ada yang dilakukan. Dan itu jelas, sharih. Tidak butuh penafsiran, tidak butuh penjelasan, maka niat di sini tidak dibutuhkan. Contohnya adalah kita berkata pada orang, ada seseorang yang menjual barang, tadi yang jual sepatu misalnya, dia datang ke pasar, nggak niat apa-apa bawa sepatu, datang ke pasar terus bilang ke orang, ini saya jual kepada Anda sekian. Terus orangnya oke saya beli. Tanpa ada niat tapi langsung transaksi jual beli. Sah terjadi. Karena tidak butuh kepada niat. Jadi kalau kalimatnya sharih, perbuatannya jelas, tampak nyata, tanpa ada kebutuhan untuk mentafsiri lagi, menjelaskan lagi, menarar lagi perbuatan atau ucapan itu, maka tidak butuh kepada niat. Yang kedua, idza kanatil alfadz ghairu sharihah. Lantas bagaimana kalau ucapannya tidak sharih? Fayakhtalifu hukmul lafadz al-wahid bi ikhtilafi maqsadil fa'il. Nah, kalau kalimatnya tidak sharih, maka ini tergantung kepada qasdunnya, tergantung kepada maksud dari si pelaku tadi. Contoh di sini, idza qala al-bai' lil mushtari bi sighatil mudhari'. Nah, di sini ini lebih kepada sisi bahasa ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Fi'il madhi itu yang telah terjadi. Kalau fi'il mudhari' itu sedang dan akan. Sedang atau akan terjadi. Nah, ketika ada orang transaksi kok dia menggunakan bahasa Arab misalnya ya, dia transaksi, dia menggunakan fi'il mudhari'. Dia mengatakan abi'u laka hadza, saya jual kepada kamu sekian. Terus si pembeli menjawab ashtari minka, saya beli darimu sekian.
Maka di sini harus dilihat yang dimaksud dengan mudoreknya di sini dia maksudnya kapan. Kalau yang dimaksudkan di situ adalah fil hal, maka boleh terjadi itu. Fa idza qasada bil hal yanfudhu bihil bai. Jadi kalau dia yang dimaksud adalah seketika itu menggunakan fiil mudhari, tapi yang dimaksud memang saat itu juga. Abi'ulaka, saya jual padamu, tapi yang dimaksud adalah halan hari ini sekarang. Dan dijawab juga sama si pembelinya, asyari minka, yang dimaksud adalah halan juga, maka terjadi jual beli itu. Tetapi kalau yang dimaksud adalah mustakbal, yang akan datang, maka tidak terjadi. Wa ala hadza yakhtalifu al-hukm bi ikhtilafi maqsadil fa'il. إذ إن اللفظ غير الصريح لا يعطي حكمه إلا بالقصد فلا ينفصل الفعل عن النية فيه. Jadi lagi-lagi masih tetap ada niatnya, ya. Sehingga kalau orang jual beli tadi, kalau kalimatnya tidak sharih, kayak di atas tadi kalimatnya jelas sharih ya, jadi nggak butuh kepada penjelasan saja. Dia menggunakan kata yang pertama tadi bi'tuka atau abi'ulaka hadza. Dia menggunakan kata jual, bukan menggunakan kata kiasan. Kalau misalnya sudah ini sampean bawa, nah, sampean bawa itu bawa dalam arti apa? Disuruh beli atau tidak? Nah, itu kan masih butuh penjelasan. Itu tidak sharih. Tapi kalau saya jual, itu sharih. Kalau tidak sharih, itu perlu penjelasan lagi, ditafsir lagi. Maksudnya apa? Kalau mudhari tadi itu sekarang atau nanti? Kalau sekarang terjadi, tapi kalau nanti maka tidak terjadi. Artinya tidak boleh seperti itu. Oke. Nah, namun ada pengecualian di sini. Ada pengecualian. Ini wa yustathna min dzalika al-ahkam allati la tatabaddal ahkamuha bi ikhtilafil qasd wan niyyah. Jadi tidak pengecualian yang dari atas tadi, sehingga kalaupun niatnya itu berbeda tapi tetap dihukumi. Artinya begini, ini contohnya ya. Orang yang mengambil barang orang lain tapi niatnya bercanda. Biasanya ini ini remaja suka guyon bercanda gitu ya. Di pondok misalnya. Ada temennya punya barang diambil disembunyikan. Dia ngambil tanpa izin kan? Ngambil tanpa izin disembunyikan. Temennya datang nyari mana barangnya. Nah, perbuatan ngambil barang dan menyembunyikan ini niatnya kan mazah, bercanda. Tetapi hukumnya adalah ghasiban. Dia seorang yang gosok barang. Gosok kan nggak boleh. Jadi kalaupun niatnya bercanda, tetap nggak boleh. Oke. Kalau tadi kan dikatakan kalau kalimatnya jelas nggak butuh niat. Kalau kalimatnya nggak jelas, maka perlu dipertegas lagi waktunya. Nah, ini berbeda lagi. Ini maksudnya bercanda. Melakukan sesuatu maksudnya bercanda. Artinya melakukan sesuatu yang buruk tapi tidak niat berburuk gitu loh. Tidak niat buruk, niatnya bercanda saja. Itu tetap dianggap salah. Ngambil barang temennya disembunyikan, itu tetap dianggap gosok. Oke. Baik. Nah, kita masuk ke syurutun niyah, syarat. Niat itu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah al-islamu. Fa yushtatu fin nawi an yakuna musliman. Li'anna niyah ibadah. Kenapa kok harus Islam? Karena sebagai ibadah. Niat itu dianggap sebagai ibadah. Maka dihitung sebagai ibadah, maka perlu status muslim. Ya. Kalau bukan muslim berbuat baik, maka tidak dianggap ibadah. Tapi karena dia muslim berbuat ibadah, berbuat baik, maka dianggap sebagai ibadah. Fala tasihhu min kafirin li'annahu la yu'minu billah rabban wal imanu billah jalla jalaluhu syartu sihhati qabulil ibadah. Oke, maka Islam itu syarat ya. Yang kedua tamyiz wal muradu bihi al quwwah allati fid dimagh. Jadi kemampuan untuk berpikir, tamyiz itu kemampuan untuk membedakan antara baik, buruk, benar, salah. Ini juga harus ada sebagai syarat. Yang ketiga adalah al-ilmu bil manwi, mengetahui dengan yang diniatkan.
Jadi mengetahui yang diniatkan. Misal dia mau sholat zuhur, dia harus tahu zuhur itu hukumnya apa. Wajib, fardu kah, sunnah kah, atau bagaimana? Dia mengetahui kondisi yang diniatkan. Mau zakat fitrah, dia juga harus tahu zakat fitrah ini hukumnya apa, wajib, sunnah. Tuh. Terus dia mau mandi misalnya. Dia juga harus tahu, mau mandi besar misalnya. Dia juga harus tahu. Niat itu dia mengetahui dengan apa yang diniatkan. Niatnya ibadah atau tidak ibadah, dia harus mengerti itu. Yang terakhir, yang keempat adalah alla ya'tiya bi fi'lin munafin bainan niyyah wal man. Jadi dia tidak melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan atau mengganggu niat, menghilangkan niat dari yang diniatkan. Al-amal al-kharij 'anil manwi wa laysa minan niyyah. Seperti apa? Irtadda ba'da niyyah, seperti orang yang murtad setelah niat. Faman fa'ala dzalika faqad batalat ibadatuhu. Sudah niat puasa. Saya niat puasa. Ternyata kemudian sebelum puasa dimulai dia murtad, maka sudah tidak dianggap. Atau sholat, niat sholat, tapi ternyata belum sholat atau sholatnya belum selesai, dia murtad misalnya, maka ini juga batal. Jadi niatnya tidak dianggap. Atau juga misalnya dia sudah niat puasa, misalnya puasa sunnah besok, pas saya niat puasa sunnah buat besok, ternyata subuh dia batalkan niatnya, enggak jadi puasa sudah, hari ini saya ada perlu begini, maka sudah selesai ya. Sehingga syarat niat tadi itu tidak ada perbuatan yang menghilangkan niat tadi, menggagalkan niat tadi itu dari yang diniatkan. Jadi syarat niat ada 4: Islam, tamyiz, mengetahui dengan yang diniatkan, kemudian tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan niat tersebut. Baik, saya rasa cukup untuk kali ini. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan beberapa kaidah turunan dari al-umur bimaqasidiha. Ada beberapa di sini yang dimunculkan, kita akan pelajari bersama minggu depan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.